Wanda Misado, my question is about the party. What's difference between Tisarane Saha and Tisarane Sading? Same meaning. Same meaning, Same meaning. no grammatical difference. Saha also together meaning. Sati also together meaning. You can use anyone. Yeah. Thank you, sir. Okay, Chinese. Ya, tadi pertanyaannya adalah mengenai kata saha dan sading ya. Karena kadang pas ambil sila ada beberapa versi tisaranena saha pancasilang misalkan damang yacami ataupun kadang tisaranena sading pancasilang damang yacami. Apa perbedaannya saha dan sading ini? Jawabannya adalah sama ya. Mereka itu artinya sama secara tata bahasa tidak ada bedanya, hanya beda kata saja. Dia mau tanya lagi silakan. Yang mau tanya bisa maju ke depan ya. Near the mic. Yeah, all question are coming here. Bante, I want to ask in the presentation slide about meta meditation object. Okay. There is sending meta to Earth, then to solar system, then to galaxy, then to the whole infinite universe. I want to know the scale of universe in Buddhism, like in like in Samanta Cakkavalesu, in morning chanting, Samanta Cakkavalesu. Cakkavalesu is universe or only Cakka, like solar system or what? And Samanta Cakkavalesu meaning is from this universe surrounded 10,000 universe. This meaning 10,000 universe. 10,000 universe called Samanta Cakkavalesu according to commentary. Oh. We every day we chant Samanta Cakkavalesu because 10,000 universe they were Brahma can come to here. More than 10,000 universe they cannot come. Like that. Therefore, this Samanta Cakkavalesu meaning that Samanta is a surrounding. Okay. Surrounding Cakkawala. From this Cakkawala. Surrounding. So this surrounding how many Cakkawala? 10,000 universe. 10,000 universe. And in I continue. Ya, tadi pertanyaannya tentang yang chanting pagi ya, Samanta Cakkawalesi itu seberapa luas ya. Jadi satu cakrawala kan satu alam semesta bisa dibilang gitu ya. Jadi Samanta itu artinya adalah sekitar, di sekitar. Jadi maksudnya termasuk yang di sekitar alam semesta kita. Seberapa banyak? Jadi menurut kitab komentar itu adalah 10.000 alam semesta yang ada di sekitar alam semesta kita yang ini gitu ya. Karena kenapa seperti itu? Karena dikatakan bahwa para dewa dan makhluk dari 10.000 alam semesta itu bisa datang ke alam semesta kita yang ini. Tapi lebih dari 10.000 itu di luar jangkauan itu mereka tidak bisa datang ke alam semesta kita yang ini. And continue. Last time I also searched in Mahasamaya Sutta. There is a Datu Loka. If I'm Sudawasa. Datu Loka Datu. Okay, Dasa Loka Dadu. Yeah. Dasa Loka Dadu. And in modern science, I find that scaling up Earth planet as a planet, then Earth and Sun is called solar system. Yeah. And then a collection of solar system, maybe it is called galaxy. Galaxy, okay. Yeah, galaxy collect. It's called supercluster. I Google. Yeah. And then the whole universe is the many supercluster is universe. In Buddhism, Cakkavalesu is which one? Oh yes. Yes, Buddha also explained the many level like that. Many level like that. But Buddha say this the 31 place called one universe. At that time, sun, moon also included. Sun, moon. And also, the 31 place one universe like that. So many universe like that. So there's a one group universe like that. So 10,000 is one group like that. 10,000 universe, one group. And also 10,000 and also 100,000 koti or one group like that. So this is small group is a 10,000 universe, small group. Another bigger is a 100,000 koti universe. The 100,000 koti universe, they are together, arising together, perish away. Understand? 100,000 koti universe arising together,
arising together, perishing away together. At that time, other universe not perishing away yet. Yeah. Only 100,000 Koti universe only. Satan, yeah. This called Satan arising, Satan perishing away. Okay, Huge. translate. First 10,000 universe, small group. Ya tadi pertanyaannya tentang menurut modern science itu kadang dikatakan satu bumi ini kadang digabungkan dengan satu matahari ya, itu jadi satu tata surya. Lalu kumpulan dari tata surya itu disebut galaksi. Kumpulan galaksi itu disebut supercluster dan seterusnya gitu. Lalu menurut agama Buddha itu seperti apa penjelasan tentang tata alam semesta ini gitu ya, tata dunia ini gitu. Jadi saya Buddha mengatakan bahwa satu cakrawala, 31 alam kehidupan itu disebut satu alam semesta ya. 31 alam kehidupan itu disebut satu alam semesta. Lalu grup 10.000 dari 10.000 alam semesta itu adalah satu grup gitu ya. Nah, lalu ada 100.000 koti alam semesta itu yang mereka itu seperti alur waktunya itu sama, maksudnya mereka munculnya bersamaan dan hancurnya juga bersamaan gitu. Jadi 100.000 koti alam semesta ini memiliki jangka waktu muncul dan waktu lenyap yang sama dengan alam semesta kita yang ini gitu ya. Okay, continue. Only Buddha, the previous Buddha only in this universe, no other universe. Yeah, every Buddha become this universe only, not other universe, not possible other universe. This universe are perishing. We have to wait to reform again. Oh, So every bodhisattva have to wait this universe reform again. oh, okay. This is a very special universe. This Yeah, universe. wow. But the other universe also have 31. 31 place. This Oh, universe but no is 31 Buddha. place. Oh, wonderful. So we are very lucky. Yeah, we're very lucky. Yeah, sampai guys. So before we are not in this universe, then we are born other universe. Okay. And then we not meet Buddha. Ah, be like that. We not be many uncounted Buddha already appear in this universe. Yeah, yeah, yeah. But we are not yet escaped samsara. This means we are not yet born in this universe. Unlimited. Or we not meet the Buddha. So we are not reached to the universe because our parami. So we are near to Nibbana now. Oh, sadhu. One more. Okay, now Infinite. translate fast. Otherwise he forget. Ya, jadi tadi dikatakan bahwa Coach Simpson pernah mendengar bahwa Buddha itu hanya muncul di alam semesta kita yang ini. Apakah itu benar ya? Kata Sayadaw, iya benar ya. Jadi semua bodhisatta itu kalau mau menjadi Buddha harus mereka hanya akan muncul di alam semesta kita yang ini. Jadi alam semesta kita yang ini itu sangat spesial ya. Jadi jika misalkan kondisinya alam semesta kita yang ini sedang hancur, nanti kan dia ada waktunya untuk lenyap dulu, terus diam dulu, lalu muncul kembali. Nah jadi jika pada saat itu alam semesta kita ini posisinya sedang hancur, maka bodhisatta itu tidak akan muncul di alam semesta kita yang ini untuk menjadi Buddha karena alam semestanya sedang hancur gitu ya. Jadi maksudnya kita ini sangat beruntung bisa terlahir di alam semesta kita yang sekarang ini gitu ya. Jadi saya mengatakan juga kemungkinan di kehidupan kita yang lampau kita kemungkinan tidak lahir di alam semesta yang ini. Kenapa seperti itu? Karena sudah jumlah Buddha yang sudah muncul di alam semesta kita yang ini itu sudah jumlahnya tidak terhitung gitu. Tapi kita masih belum mencapai Nibbana. Jadi kemungkinan di kehidupan lampau kita biasanya mungkin lahir di alam semesta yang lain karena kita tidak bertemu Buddha gitu ya, tidak bisa bertemu ajaran Buddha. Jadi sekarang kita bisa bertemu ajaran Buddha, bisa ada di alam semesta yang ini, berarti kita ini sudah sangat dekat kepada Nibbana gitu ya. Kita mengumpulkan parami yang sudah sangat banyak. Dia. Last question. Sadhu. So the infinite Buddha, are there any reference sutta or maybe commentary? Yeah, we have sutta. What is For Buddha explained that about universe. We have the reference sutta. No, I will show you later. Okay. Thank you, Sayadaw. Ya, jadi referensi tentang jumlah Buddha itu sudah tidak terhitung lagi. Apakah ada di dalam sutta gitu ya? Ya kata Sayadaw, ya ada dalam sutta. Nanti Sayadaw carikan ya. Nanti akan dikasih lihat. Oke, pertanyaan yang lain silakan. Ada question kan?
Wandamik Salyado, izin bertanya tentang setelah retreat ini, bagaimana cara mempertahankan semangat dan disiplin untuk bermeditasi supaya kemajuan meskipun sedikit tidak langsung drop. Mohon saran dan nasihatnya. Terima kasih. So Shadow here asking for after this retreat, is there any tips and trick how to maintain the discipline and our wirya so that our progress that we have accumulated here not easily drop? Yeah. Every day have to try the best. So we have 5 weapons, no? Anapana is a meditation and another 4 protected meditation. So have to try this 5 meditation, no? Often, no? So if you are mindfulness, you try like that. So as much as you can, at the time you are not drop, no? Ya, jadi jawaban Shadow adalah caranya adalah dengan sering-sering latihan ya. Jadi kita sudah memiliki 5 senjata ya dari retret kali ini. Kita harus menggunakan 5 senjata ini dengan baik ya. Khususnya meditasi utama kita tetap anapana gitu ya. Tapi maksudnya di waktu kapanpun kita memiliki waktu untuk melatih, kita harus latihan meditasi gitu ya. Jadi kalau kita berusaha dengan sekuat tenaga, sungguh-sungguh dan sering gitu ya melatih meditasi ini, maka akan lebih sulit untuk drop meditasinya. Yeah. Shadow, question about the Kudasika. Okay. Pachaka Buddha, all right, on the slide number 469, I think, it says Pachaka Buddha is translated Samma Sambuddha. I didn't understand the meaning because difference between Pachaka Buddha and the Samma Sambuddha is who can preach the Dhamma to others or not. Pachaka Buddha is we call private Buddha or individual Buddha. So he also no teacher to a day. No teacher, he are also Sambuddha. He himself enlightened. But he not teach Full Noble Truth to other. So Sawaka is can realize Full Noble Truth also. Sawaka like Buddha Sawaka, he can also teach other also. Pachaka Buddha cannot teach like that. So therefore, some people they listening for Buddha Sawaka, they also attain Nibbana. But Pachaka Buddha they not teach like that. So Pachaka Buddha and Samma Sambuddha are more different. So Pachaka Buddha and Sawaka also not the same, right? So Pachaka Buddha and Samma Sambuddha also not the same. So Samma Sambuddha can realize himself, and he made other people realize Full Noble Truth. No? And also Sawaka, Buddha Sawaka also can realize Full Noble Truth, but not himself. After listening, but he also made other people realize Full Noble Truth. So that by definition, Pachaka Buddha is also Samma Sambuddha. Sambuddha, we call Sambuddha, not Samma Sambuddha. 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 Pachaka Sambuddha like that. According to the Isigiri Sutta. Isigiri Sutta, Buddha announced many Pachaka Buddha names. Because 500 Pachaka Buddha stayed together at that time. So Pachaka Buddha possible many Pachaka Buddha together. They also stay together like that. But Samma Sambuddha is one only, one time one only. And the Samma, if we put the Samma, that means this Buddha can preach. Sambuddha meaning that without teacher, he enlightened called Sambuddha. Samma Sambuddha is only different with the Pachaka Buddha. Samma meaning that he also perfectly meaning is perfectly self-enlightened. Perfectly meaning that he also made other people realize Full Noble Truth. This means. Yes, my question. Yeah. Thank you for the answer. Yeah.
Ya, tadi pertanyaannya tentang di slide shadow ya, kemarin kuda Sikha itu ada penjelasan tentang Paceka Buddha, itu tulisannya adalah Sambuddha. Jadi apakah berbeda Paceka Buddha dengan sama Sambuddha dengan Sambuddha atau bagaimana gitu ya. Jadi shadow menjelaskan bahwa ini tiga hal yang berbeda ya. Jadi seorang sama Sambuddha itu adalah seseorang yang tercerahkan oleh usahanya sendiri. Paceka Buddha juga sama, tercerahkan oleh usahanya sendiri. Jadi tanpa guru ya, tanpa guru mereka mencapai pencerahan ya. Nah, tapi perbedaannya adalah seorang sama Sambuddha, dia bisa mengajarkan empat kebenaran mulia kepada makhluk lain, dan makhluk lain itu bisa mencapai pencerahan juga gitu ya. Tapi untuk Paceka Buddha, dia walaupun tercerahkan oleh usahanya sendiri, dia tidak bisa mengajarkan empat kebenaran mulia kepada makhluk lain sampai makhluk tersebut mencapai pencerahan. Ini perbedaannya gitu ya. Walaupun mereka sama-sama tidak membutuhkan guru untuk tercerahkan. Nah, lalu untuk Sawaka Buddha ini artinya adalah murid-murid dari seorang sama Sambuddha ya, murid dari seorang sama Sambuddha, mereka ini mencapai pencerahan dengan bantuan dari gurunya yaitu seorang sama Sambuddha karena mendengarkan dhamma dari seorang sama Sambuddha. Nah, tapi si Sawaka Buddha ini juga bisa mengajarkan empat kebenaran mulia kepada makhluk lain, dan makhluk lain bisa mencapai pencerahan juga dari apa yang mereka jelaskan. Jadi ini perbedaannya dari Paceka Buddha, Sawaka Buddha, dan sama Sambuddha. Jadi untuk Paceka Buddha disebut juga sebagai Sambuddha ya. Tidak ada samanya, dia hanya Sambuddha. Karena Sambuddha itu artinya adalah orang yang mencapai pencerahan dengan usahanya sendiri. Nah, tapi apa bedanya dengan sama Sambuddha? Sama Sambuddha ini adalah orang yang mencapai pencerahan dengan usahanya sendiri dan bisa mengajarkan empat kebenaran mulia kepada makhluk lain. Nah, lalu untuk seorang sama Sambuddha itu hanya bisa muncul satu di dunia ini itu satu gitu ya. Maksudnya di satu waktu itu satu gitu ya. Tidak bisa bersamaan muncul banyak sama-sama Buddha. Tapi untuk Paceka Buddha itu bisa muncul banyak secara bersamaan ya. Seperti yang ditulis dalam Isi Gili Sutta ya. Di situ dijelaskan bahwa Buddha memuji kualitas para 500 Paceka Buddha yang waktu itu tinggal di sana. Jadi bisa muncul berbarengan Paceka Buddha itu banyak gitu. Berbeda dengan sama Buddha. Perbedaannya seperti itu. Shadow, can you explain further regarding the Chakupasada impinging the color? Shadow, can you explain further regarding the color impingement of the Chakupasada? Because before you said it's further out, but we did an experiment about like a needle and coming very close to the eye, we can still see. So if we can see, this means already have the impingement, right? Yeah. So No, if does- the Chakupasada no strike impede by the color, at the time, Chakudara will arise. At the time already impede, correct? Already impede, but not clear. But two near not clear. You can see my finger near the eye. I cannot see clearly finger too near, a little bit far that I can see clearly. So this color no need to touch the eye. This color no need to reach to the eye. So this color and sound no need to reach to the pasada. No need to touch directly. Far away also can see, right? So therefore, these two objects, rupa and sound, no need to reach to the pasada. That means. Gimana? Ya, tadi pertanyaannya tentang Chakupasada ya, atau landasan bening mata ya, landasan translusen mata. Jadi Chakupasada ini objeknya adalah warna ya. Jadi tujuannya adalah untuk melihat gitu ya. Jadi secara Abhidhamma dijelaskan bahwa rupa ataupun bentuk warna yang terlihat oleh mata itu tidak harus berada menempel pada mata ya, menempel pada landasan mata itu tidak harus. Jadi warnanya itu ada di posisi jauh juga bisa terlihat oleh landasan mata. Begitu juga landasan telinga itu bisa mendengar suara walaupun suaranya itu tidak harus menempel di landasan telinga gitu ya. Jadi kalau warna misalkan objeknya itu sangat dekat dengan mata, apakah masih bisa dilihat? Jawabannya bisa, masih bisa dilihat ya, masih bisa warna ini
dilihat oleh caku pasada, menyentuh dan menabrak ke landasan mata ini, tapi tidak jelas terlihatnya karena objeknya terlalu dekat gitu. Misalkan ada jari kita tempelkan di mata kita, bisa terlihat tapi tidak jelas gitu ya. Jadi kalau misalkan agak jauh, objeknya akan terlihat lebih jelas. Jadi intinya suara ataupun rupa ataupun warna itu untuk bisa terlihat itu atau bisa terdengar itu tidak harus menempel langsung objeknya, tidak harus menempel secara fisik di landasan mata maupun di landasan telinga gitu ya. Oke, yang lain silakan. Please. Saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Nanti itu eh, satu jalan mulia berunsur 8 kan salah satunya konsentrasi benar ya. Nah, sedangkan yang saya pernah baca di buku Tripitaka itu konsentrasi benar itu hanya jana 1, 2, 3, 4. Baru disebut sebagai konsentrasi benar. Itu konsentrasi di jana 1, konsentrasi jana 2, konsentrasi jana 3 itu baru disebut konsentrasi benar. Itu berarti kalau kita nggak mencapai jana atau tidak sampai jana 4 berarti kita tidak akan mendapatkan konsentrasi benar. Apakah begitu? So he asking about the Arya Atangika Magga. So in the last factor is the Sama-Samadhi, right concentration. So it is explained that Sama-Samadhi is the first jhana, second jhana, third jhana, and fourth jhana. So According to Mahasiddhana Sutta. yeah, according to Mahasiddhana. So this meaning is if someone doesn't attain the first jhana, doesn't attain jhana or doesn't attain until the fourth jhana, so this is not Sama-Samadhi. In the Mahasiddhana Sutta, Buddha is with the Mijjhitipaka method. Mijjhitipaka. Mijje is a middle samadhi Buddha show. So if you hold the snake in the middle, you can see the tail, although you can see head, although you can see, right? So this method called Mijjhitipaka method. So according to the Visuddhimagga, Citta Visuddhi is a sa upajara attasamapatti. Together with upajara samadhi, all 8 attainments are Citta Visuddhi. Citta Visuddhi and Sama Samadhi are same meaning. So Upajara Samadhi also included, and Arupa Samadhi also included, not only Rupa for jhana. So in the Mahasiddhana Sutta, Buddha explained is a Mijjhitipaka way. Therefore, commentary explain like that. Buddha show Mijjhitipaka way, Sama Samadhi, like only holding the middle only. It holding the middle and you hold the whole snake, and then you can see the tail, although you can see, head, although you can see. In the same way, we must understand Buddha explained for jhana only, Rupa Vajra Samadhi at the time, Arupa Samadhi, higher Samadhi also included, and also a little bit weak Upajara Samadhi also included. So therefore, with that jhana also can go Vipassana for starting for Buddha Nusri or full element meditation. Ya, jadi tadi penjelasan yang bahwa Sama-Samadhi atau konsentrasi benar itu adalah jana 1 sampai 4 itu adalah penjelasan di Mahasatipatthana Sutta ya. Jadi itu adalah penjelasan yang Buddha gunakan menggunakan teknik Majjhitipaka. Majjhitipaka itu adalah menjelaskan tengahnya gitu ya. Jadi contohnya seperti kita misalkan kalau kita pegang tengahnya badan ular, kalau kita angkat ularnya, kita akan bisa melihat kepalanya dan buntutnya kalau kita pegang tengahnya. Jadi yang dijelaskan oleh Buddha di Mahasatipatthana Sutta itu adalah menjelaskan tengahnya, yaitu jana 1 sampai jana 4. Nah, tapi menurut jadi di kitab komentar dijelaskan bahwa itu adalah teknik yang digunakan oleh Buddha untuk menjelaskan tengahnya saja, tapi ketika kita angkat ya kita akan bisa melihat kepalanya dan ujung buntutnya. Jadi apa yang disebut buntutnya dan kepalanya gitu ya. Jadi di dalam Visuddhimagga dijelaskan tentang Citta Visuddhi. Citta Visuddhi adalah pemurnian pikiran. Pemurnian pikiran ini sama dengan Sama-Samadhi ya, sama dengan konsentrasi benar. Di dalam Visuddhimagga dijelaskan bahwa yang disebut Citta Visuddhi ataupun Sama-Samadhi ini adalah saupacara dan 8 jana. Jadi upacara samadhi dan 8 jana itu adalah Sama-Samadhi, itu adalah Citta Visuddhi. Jadi upacara samadhi jana 1, 2, 3, 4 sampai jana 8 itu adalah
sama samadhi, itulah cita wisudi. Jadi itu perumpamannya seperti upacara samadhi itu seperti buntut ular gitu ya. Dan jana 5, 6, 7, 8, jana arupa jana itu seperti kepala ularnya gitu ya. Tapi Buddha di Mahasatipatthana Sutta itu hanya menjelaskan tengahnya saja gitu. Karena kalau kita tahu tengahnya, kita pasti tahu juga oh ini buntutnya yang ini, kepalanya yang ini gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Another question. Saya mau tanya saya dong Hmm. tentang yang 7 faktor pencerahan. Dulu kan waktu pertama kali enter jana, saya pernah tanya saya 7 faktor pencerahan itu maksudnya gimana ya? Harus kembangkan itu kah? Let's talk about it. So he say he asking about the Satta Bojjhangas, you know. So he say at the time when she entered the jhana, Itu sah, mau tahu ada no? Biar lagi. at the time when she entered jhana, and then Sayadaw say to develop the Satta Bojjhanga. So how to develop and when to develop? Is it during the jhana we develop the Satta Bojjhanga or how? Sayadaw? Satta Bojjhanga. So I don't know. 1 minute, please say again. At the time when interview, Sayadaw when she entered jhana, and Sayadaw say to her that you should develop the Satta Bojjhanga. Sayadaw say what? Develop the Satta Bojjhanga. Oh, yeah. So how? Seven Bojjhanga. How and Seven Bojjhanga. So Seven Bojjhanga, Sati is a middle. Sati is a winning always mindfulness. At that time, Dhamma Vichara, Virya Piti is a one group. No, Passaddhi, Samadhi, Upekha one group. Have to balance the two groups. This meaning. Ya, jadi maksudnya adalah Satta Bojjhanga itu kan ada 7 ya. 7 yang pertama itu sati atau perhatian. Perhatian ini adalah dia tengahnya, dia adalah yang menyeimbangkan antara 6 bojjhanga yang lain, 6 faktor pencerahan yang lainnya gitu ya. Jadi 6 pencerahan yang lain, 6 faktor pencerahan yang lainnya itu dibagi menjadi 2 grup ya. Grup yang satu itu adalah Dhamma Wicaya, Wirya dan Piti ya. Penyelidikan dhamma, usaha dan kegiuran. Dan grup yang satunya lagi adalah samadhi, pasadi dan UPK ya. Nah, itu ketenangan, samadhi dan juga ketenangan seimbangan batin ya. Ini jadi ada grup yang satu dan grup yang 2. Lalu di tengah-tengahnya itu adalah sati atau perhatian. Jadi maksudnya adalah kita harus menyeimbangkan 7 faktor pencerahan ini gitu ya. Maksudnya harus diseimbangkan 7 faktor pencerahan ini. Okay, so a little bit according to the reference according to the universe. No, this is Chulanika Sutta. No. Ya, jadi ini referensi untuk yang tadi yang Sutta tentang alam semesta itu bisa dilihat di Chulanika Sutta ya. Itu kalau mau tertarik bisa. So one day, whenever Ananda approached Buddha and asked him that one question, no? Yeah. Jadi suatu hari Bhante Ananda bertanya kepada Buddha satu pertanyaan. So Sikhi Buddha time, Abhibu is a Eka Savaka, no? He stayed in the Brahma Loka and also can make the Sasa Loka Dhatu, 10,000 Loka Dhatu to listen to his voice. At the time, Ananda say, Buddha, how can make how many universe to listen to hear the sound? At the time, Buddha answer, oh, Savaka and Buddha are not very different. Buddha is the Apamaya, unlimited, like that. Abhibu 1,000 Loka Dhatu. Ya, Sasa Loka Dhatu. Ya, jadi waktu itu Bhante Ananda berkata kepada Buddha ya, Buddha, saya mendengar bahwa muridnya Buddha Sikhi yang dulu itu dia ini sedang berdiam di alam Brahma bernama Abhibu. Jadi Abhibu ini Sikhi Buddha dan ya, Sikhi. Di zaman Buddha itu Sikhi. ada seorang murid namanya Abhibu. Ya, namanya Abhibu, dia tinggal di Brahma Loka ya. Nah, lalu dia ini bisa memperdengarkan suaranya sejauh 1000 alam semesta ya. Nah, lalu bagaimana kalau seorang sama-sama Buddha itu bisa sejauh mana suaranya diperdengarkan gitu ya. Lalu Buddha menjawab bahwa Ananda,
Abibu itu dia adalah seorang murid ya. Untuk seorang sama Sambuddha itu tidak ada, maksudnya tidak bisa dibandingkan dengan seorang sama Sambuddha. Second time, third time also asking. Ya, jadi ditanya dua kali dan tiga kali hal yang sama oleh Ananda kepada Buddha. No, third time asking, and then Buddha explain the detail. No. Ya, setelah bertanya ketiga kali, Buddha baru menjawab dengan detail. Purvapana bandi, Arahant Sama Sambuddha, Kiwatakan, Pohoti Sarena Vinyapetu. How many universe made? Living being can listen. At the time, Buddha says, Suttate Ananda Sasi Chulanika Lokadadu. Ananda, have you heard 1,000 Chulanika Lokadadu? 1,000 universe Lokadadu. Ya, jadi ditanya ya oleh Bante Ananda bahwa seberapa jauh seorang sama Sambuddha itu bisa memperdengarkan suaranya gitu ya. Lalu Buddha pun menjawab bahwa, Ananda, apakah Anda pernah mendengar tentang 1.000 tata surya kecil? Chulanika is a 1,000 universe called Chulanika. Sula is a small. Chula, Shashangla. Ya, jadi satu alam semesta Chulanika itu adalah 10.000 alam semesta ya, gitu. Itu satu Chulanika. Jadi ini Sahasi Chulanika itu 1.000 dari 10.000 alam semesta itu. And then Ananda also request to explain more. His requests are very nice, no? You also copy like that. Etasa Bhagava Kalo, Etasa Sugata Kalo. Ya Bhagava Base, Ya Bhagava Dosu Doa Bhikkhu Dari Santiti. This is a very polite requesting the motto like that. Ya, jadi setelah itu Bante Ananda pun meminta Buddha untuk menjelaskan lebih lanjut ya. Nah, permintaan cara Bante Ananda memintanya juga sangat sopan ya. Ini sangat bagus untuk ditiru ya. Itu bahasa Bali yang tadi ya. At that time, Tina. So I will give the motto. Like, so pay attention. Ya, setelah itu Buddha pun menyetujui dan tolong Anda mendengarkan dengan baik kata Buddha. Respectfully pay attention my motto. No. And then Ananda also Ewan Bandi, Amabandi, like and then Buddha start. No. Ya, setelah itu Bante Ananda juga menjawab, oke, baik Buddha gitu. Setelah itu Buddha memulai Dhamma Talk. Yawada Ananda Chandi Masuriya Muansan Periharanti Disa Bandi Virojana Tawa Sasa Daloko Tasme Sasa Daloke Sasan Chandanan 1,000 mu, 1,000 sun like that. So one universe, one sun, one mu, right? So 10,000 universe, 10 sun, 1,000 mu, 1,000 sun like that. No, Sasan, Jabutipana Sasan, no, Apara Kojanana Sasan, Uttara Kuruna like that. Or 10,000 like that. Chatari Maha Samudra Sasani. Chatari Maha Raja Sasani. Or 10 like that. Multiply by 10 like that. Now this called Chulanika Lokadadu. No? Ya, jadi Buddha menjawab ya. Jadi Ananda, satu alam semesta itu di dalam satu tata surya. Tata surya itu terdapat 1 bulan dan 1 matahari ya. Gitu. Jadi di dalam 1.000 tata surya itu 1.000 tata surya itu berarti ada 1.000 bulan, 1.000 matahari, 1.000 alam dewa, 1.000 alam Brahma dan sebagainya ya. Dan juga ada 4.000 samudra besar, 4.000 4 raja dewa dan sebagainya gitu ya. Itu adalah 1.000 tata surya kecil, itu disebutnya Sahasi Chulanika Lokadatu. After Sasa Chulanika Lokadatu Tawa Sahasa Dahoti. Multiply by another 1,000. And then become Majjhima Lokadatu. Ya, jadi 1.000 kali dari 1.000 tata surya kecil itu disebut sebagai Majjhimika Lokadatu ya. Jadi 1 juta ya. This Sasi Majjhima Lokadatu multiply by another Sasa Dadu and then call Tisasi Mahasasi Lokadatu. No. Ya, jadi 1.000 dari yang tadi Majjhimika Lokadatu itu disebut Mahasahasi Lokadatu ya. And then Buddha say Tisasi Mahasasi Lokadatu Sarena Vinyapeya.
No, can hear Buddha sound. Buddha can make to hear the Buddha sound. No, if Buddha wish asking care. Ya, jadi Buddha mengatakan bahwa Ananda, jika Tathagata atau jika Buddha menginginkan, maka Buddha bisa memperdengarkan suaranya itu sampai ke yang terakhir tadi ya, Tisasi Mahasasi Lokadhatu ya. Jadi 1 miliar tata surya ya. So this sama Sasa Loka Dadu and 100,000 koti are the same meaning, I think. Ya, jadi menurut saya ini 1 miliar tata surya ini sama dengan 1 miliar itu jumlahnya sama dengan 100.000 koti ya. And also many lah you can read this sutta. Ya, jadi kalau mau tahu lebih detail silakan baca sendiri sutanya ya. This is called Sulanika Sutta. No? Culanika Sutta ya nama Yeah, sutanya. Buddha explain about the universe. Ya, penjelasan tentang alam semesta ada di sutta itu. Okay. Another question. Saya Bante, untuk mencapai Maggapala dan Jana itu kan kita harus terlahir sebagai Tihetuka. Terus kalau misalnya salah satu ciri dari Tihetuka itu saat terlahir kan tidak boleh cacat gitu kan. Kalau yang menurut yang saya baca. Terus bagaimana kasusnya dengan Kujutara, Bante? Kujutara kan sedari lahir dia kan udah hunchback gitu kan. Nah itu cacat bukan? Terus to attain Maggapala and Jhana in this life, we need to be Tihetuka Pugala. So he ever heard that the one of the sign of Tihetuka Pugala is cannot be cacat itu apa ya? Impaired, crippled, and cannot be blind and something during from the mother womb. So what about Kujutara? He say because he said that Kujutara from birth already hunchback. Sometimes not sure lah. Sometimes born blind also. Born blind also. Padisanti blind only we say. Padisanti is not born and Padisanti are different. Padisanti is Padisanti. After 10 months only we are born. No? But sometimes, according to the Bidama, after 11 weeks, at the time, Chakupasada right in the baby, in the mother womb. According to the Karma. But sometimes mother are not care. They eat the very cold food, very hot food, chili a lot. At the time, this baby, Chakupasada, destroy. At the time, Padisanti Tuka, but born time blind. This also possible like that. So therefore, try meditation lah. No need to differentiate. Yeah. Ya, jadi kata Shadow kadang tidak bisa dipastikan secara pasti ya karena kadang ada orang yang dilahirkan buta misalkan buta atau cacat ya, tapi sebenarnya ketika momen kelahiran ulangnya di rahim ibu dia sebenarnya tidak buta ataupun cacat ya. Jadi dia mungkin ketika sudah misalkan menurut Abhidhamma setelah 11 minggu itu landasan bening mata itu muncul ya. Jadi seharusnya dia bisa melihat bayinya di dalam kandungan itu bisa melihat dia memiliki landasan bening mata. Tapi dikarenakan mungkin ibunya tidak hati-hati, dia makan seenaknya, makan sembarangan gitu ya. Akhirnya landasan bening mata dari si bayi itu rusak gitu ya. Dia tidak bisa melihat dan akhirnya terlahir buta gitu ya. Jadi sebenarnya ketika momen terlahir ulang itu, momen kelahiran ulang, dia adalah Tihetuka, dia memiliki 3 akar, dia bisa mencapai jana, maga, dan phala ya. Tapi karena ibunya makan sembarangan, ya, terlahir buta, tapi dia tetap Tihetuka, dia tetap 3 akar, dia tetap bisa mencapai jana, maga, dan phala gitu. Jadi maksudnya ini kita tidak bisa tentukan dengan mudah gitu ya. Jadi yang paling penting adalah kita tetap terus berlatih meditasi, tidak usah terlalu pusing kita ini Duhetuka atau Tihetuka gitu ya. Okay, so we need a centimeter like smiling face like that. No, always send a smiling face only, not the suffering picture. Next time. Ya, jadi untuk sending meta butuh foto yang tersenyum seperti ini ya, gitu. Jadi lain kali jangan kirim foto yang menyedihkan gitu, Yeah, agar mudah. suffering photo are difficult to send it. Ya, agar mudah kita mengirimkan metanya. Ya. Okay, so now enough. Now sharing merit. No? Ya, sekarang cukup kita pelimpahan So jasa. before sharing merit, organizer group, what you want to say? No? Ya, dari panitia ada mau omong apa sebelum penutupan? So any speech, organizer? I don't feel like.
So next retreat 26 restart. Next retreat 10-day retreat. 26 to March 7. Nah. Ya, nanti retret berikutnya adalah bulan ini tanggal 26 ya sampai tanggal 7 bulan Maret. Okay. Yeah. Long. Nama. Chinana. That's it. Yeah. Coming. The recording.